warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, para alim, para ulama, para habaib, para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Umum Pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Ayahanda Bapak Dr. Andes Marwan Nur MM. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan beliau termasuk membimbing kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Koordinator Bidang Dakwah Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Ustaz Nasyir Sam SAG MPDI. Beliau juga yang merupakan guru kami juga. Sama-sama juga mengajar di Iman 1 Ketapang. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan sukses dengan karya-karyanya. Yang saya hormati dan saya muliakan juga yang hadir pada subuh kali ini, Pak Haji Sinuwan selaku Bendahara Umum Masjid Agung Ikhlas. Yang saya hormati dan saya ta'zimi juga Ketua atau Koordinator Suling Bapak Haji Hardiansah SAG. Yang saya hormati Pak Uti Mahmud, serta para kiai, para ustaz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu sekalian, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmatnya, nikmatnya, taufik serta hidayahnya yang diberikan kepada kita, alhamdulillah subuh kali ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan serta kekuatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang penuh barakah ini, tempat yang penuh kemuliaan ini, rumahnya Allah, untuk melaksanakan daripada perintahnya, yakni solat subuh dan secara berjamaah sebagaimana yang dicontohkan, disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man shalla subha jama'atin fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah." Ya, kata Nabi,
barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, ya, faka'annama sholal laila kullah, maka seakan-akan ia telah mengerjakan salat semalam suntuk. Inilah fadilah atau keutamaan salat subuh secara berjamaah. Maka seakan-akan dia mengerjakan salat semalam suntuk. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah solat ini, baik yang wajib maupun solat-solat sunat sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang agung, Nabi kita yang kehadirannya menjadi rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad beserta para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul kiamah nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa membasahi lidah kita, memperbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Karena Nabi katakan, aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Mudah-mudahan berkat selawat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh hikmah ini, yang penuh barakah ini, kami ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, yakni menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur selama 23 tahun. Kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwasanya mula-mulanya Al-Qur'an itu turun itu sekaligus Bapak Ibu, yakni dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia itu sekaligus. Barulah dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, apa tujuan Al-Qur'an diturunkan? Tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah sebagai pedoman, petunjuk hidup manusia, sebagai pemandu menjalani kehidupan yang benar, kehidupan yang jujur, yang adil, serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, agar manusia mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, dan bahkan kehidupan yang membuatnya selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Maka dari itu pentingnya kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara atau beberapa pengamalan yang bisa kita lakukan agar Al-Qur'an menjadi pedoman hidup kita. Yang pertama adalah membacanya dengan melafadzkan atau tilawah Al-Qur'an. Salah satu keistimewaan Al-Qur'an adalah belum kita memahami maknanya, belum kita mengamalkannya, untuk kita membacanya saja itu kita sudah mendapatkan pahala yang begitu besar. Banyak hadis Rasul yang menjelaskan keutamaan-keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Di antaranya khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, belajar di sini termasuklah membaca Al-Qur'an. Nah, insyaallah
orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dia akan dipandang baik, dia akan dipandang mulia di hadapan Allah dan Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu hadis lain, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, barang siapa yang membaca dari Al-Quran satu huruf, maka mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asri amsalha. Satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, dan mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi untuk alif lam mim saja 3 huruf, kita kalikan 10, maka kebaikannya sudah menjadi 30 kebaikan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan dengan kita tilawah Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ya perlu kita perhatikan juga ya, dalam Al-Quran disebutkan wartilil Qur'ana tartila. Nah, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan ya, atau dengan tajwid seperti itu. Sebagaimana bacaannya atau bacaan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul membaca huruf demi huruf, kata demi kata, sangat jelas sekali. Maka dari itu, maka perlunya untuk kita semua ya belajar membaca Al-Quran ya. Biasanya kita dimulai dengan belajar tahsin ya, atau belajar tajwid. Nah, ini belajar untuk membaca Al-Quran. Misalkan membaca daripada makharijul huruf ya, huruf-hurufnya, kemudian disertai sifatnya, atau dengung-dengungnya juga, gunnah, atau mat-matnya juga. Nah, sehingga bacaan terdengar indah, bacaan terdengar rafi ya, bisa terbilang tartil atau bertajwid. Nah, jadi kita tidak artinya bacalah dengan kemampuan terbaik kita dalam membaca Al-Quran. Misalkan dimulai ta'awudz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Paling tidak kan kita bisa membedakan antara huruf A dan A seperti itu. Nah, insyaallah Bapak Ibu, kalau kita baca perlahan, menikmati ya, baca dengan berusaha untuk memahirkan bacaan Al-Quran, insyaallah Nabi katakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramim bararah. Kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, maka kelak akan bersama para malaikat yang mulia. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang baru belajar? Nah, baru belajar membaca Al-Quran, dia masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Nah, jangan bersedih. Rasul berikan kabar gembira untuk orang yang masih belajar ataupun terbata-bata dalam tilawah Al-Quran. Nabi katakan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Nah, kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, maka dan dia kesulitan dalam melafalkan ayat Al-Quran, maka kata Nabi, lahu ajran. Ada 2 pahala. Pertama, pahala dia baca Quran. Kedua, pahala dia bersungguh-sungguh menghadapi kesulitan dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Baik yang sudah mahir maupun yang masih belajar, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka atas pentingnya dasar ini, mari kita luangkan waktu kita dalam sehari, sempatkan untuk kita membaca Al-Quran. Baik itu per juz ya,
ataupun sehari sehalaman, sehari berapa lembar, ataupun sehari beberapa ayat. Kita ajak anak-anak kita, ya, istri kita, untuk melantunkan Al-Quran di rumah kita maupun di majlis-majlis. InsyaAllah banyak keberkahan yang kita dapatkan dengan kita membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, cara kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita adalah mentadabburi Al-Quran. Tadabbur artinya merenungkan, memaknai ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca secara tekstual dan kita baca terjemahannya, itu kita sudah bisa memahami dan bahkan bisa mengamalkan. Seperti halnya, saya ambilkan contoh perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini insyaallah semua orang yang membaca ayat ini dan mungkin membaca terjemahannya semuanya sudah paham dan bisa langsung mengamalkan. Tetapi Bapak Ibu, ada juga ayat-ayat Al-Quran yang kita perlu ilmu tafsir untuk bisa memahami maknanya lebih mendalam. Seperti halnya satu contoh di surah Al-Isra, ada ayat yang berbunyi, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Artinya, barang siapa yang buta di dunia ini, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat dia akan buta pula dan akan tersesat dari jalan yang benar. Nah, di sini buta di sini tidak bisa kita artikan dengan buta mata, ya. Karena masa orang yang di dunianya sudah tunanetra, maka di akhirat itu dia akan tunanetra kembali, bahkan tersesat dari jalan yang benar. Nah, maka di sini jelaskan bahwasanya yang disebutkan buta di sini adalah buta hatinya, ya. Tertutup hatinya, tidak tergerak untuk sholat, tidak tergerak untuk baca Al-Quran, tidak tergerak untuk melakukan perintah-perintah Allah, dan malah mengerjakan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang semacam ini mereka akan tersesat pula di akhirat dan mereka tersesat dari jalan yang benar. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, cara kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita adalah yakni berusaha untuk menghafalnya. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kita semua yang ada di sini alhamdulillah sudah mempunyai hafalan Al-Quran. Tinggal tingkatannya saja, ya. Mungkin ada yang dari An-Naba sampai An-Nas yang hafalnya 1 juz. Ada yang mungkin dari Wadduha sampai An-Nas. Kalau Ustaz Evandri 30 juz atau juz 30? Juz 29, insyaallah, ya. Ustaz Nasir 30 juz atau juz 30, Ustaz Nasir? Juz 30, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kalau mau hafal itu tidak sulit, Bapak Ibu. Yang sulit itu adalah menjaganya, murojaahnya. Anak-anak kita, santri-santri kita yang mereka berada di pondok menghafal Al-Quran, mereka itu insyaallah sehari itu menghafal 1 halaman itu sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Tapi ketika hafalan mereka itu sudah terkumpul misalkan 1 juz, nah maka kadang mereka merasa berat untuk mengulang kembali sehingga hafalan mereka itu terkumpul 1 juz dan harus dibaca 1 juz.
Kalau untuk menambah hafalan, insya-Allah mudah. Bahkan Allah janjikan dalam Quran, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Allah akan mudahkan bagi orang yang mempelajari Al-Qur'an. Nah, termasuklah belajar itu dari membaca, memahami, termasuklah menghafalnya, Pak. Allah akan mudahkan, ya. Bahkan banyak ya metode-metode yang orang itu berprofesi umum tapi bisa menghafal Al-Qur'an, ya. Ada namanya BTQ, bimbingan tahfidz Quran. Itu kalau duduk satu keluarga, bapaknya, mamanya, bapaknya, ya, istrinya, anak-anaknya, itu kalau kita cobakan metodenya itu bisa hafal. Bahkan tanpa bersusah payah, ya. Karena banyaknya orang tadi, bisa satu orang mengucapkan beberapa kali sehingga orang di sampingnya sudah duluan hafal. Belum menyebutkan, baru banyak mendengar sudah hafal. Subhanallah. Nah, jadi ya, kita berusaha untuk menghafalnya walaupun ayat demi ayat, ya. Walaupun surah pendek. Alhamdulillah kita masih sekolah dulu, ya. Dari SD itu guru-guru mewajibkan untuk menghafal, sampai anak-anak kita sekarang di sekolah mereka diwajibkan juga untuk menghafal surah-surah pendek. Kenapa? Agar mereka punya hafalan, ya. Agar mereka bisa imam, bisa membacakan surah-surah yang mereka hafal, ya. Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan kita dikaruniakan anak-anak yang hafal Al-Qur'an, atau kelak punya cucu, ya, cucu yang mau belajar Al-Qur'an, yang mau menghafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir untuk kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita adalah dengan cara mengamalkannya. Pertama, kita membacanya, berusaha untuk belajar semaksimal mungkin. Kemudian kita berusaha untuk merenungi makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, dan kita berusaha untuk menghafalkannya. Maka yang tak kalah penting adalah kita bisa mengamalkan apa saja yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Ini Bapak Ibu yang paling penting. Al-Qur'an mengajarkan kita bagaimana tentang tauhid keyakinan kita, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, ini ayat tentang keesaan Allah, ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Allah Maha Esa. Keyakinan kita bagaimana terhadap malaikat-malaikat Allah, ya. Kitab-kitab Allah, bahkan kepada hal yang gaib, ya. Dan termasuklah percaya kepada hari kiamat nanti. Al-Quran mengajarkan kita banyak tentang aturan ibadah, Bapak Ibu. Salat, ya, zakat, puasa. Bahkan Al-Quran mengajarkan kita bagaimana membentuk kita untuk punya sifat-sifat terpuji, berakhlakul karimah, ya. Al-Quran banyak sekali menjelaskan untuk kita untuk bersabar, jujur, jadi orang yang adil, jadi orang yang baik, jadi orang yang taat. Bahkan Siti Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, ya. Maka akhlak Rasulullah seperti Al-Quran. Tak kalah pentingnya, banyak juga diceritakan cerita-cerita para nabi. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, ya. Bahkan sebentar lagi, ya, tanggal 6 Juni kita akan Idul Adha. Itu tak lari dari cerita pengorbanannya Nabi Ibrahim AS dan anaknya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa saja yang terkandung dalam Al-Quran sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ya, kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita sempatkan, kita luangkan untuk waktu kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini Bapak Ibu memang berat sekali, ya. Kadang kita sudah menyiapkan Al-Quran, tapi entah kadang tidak sampai kita membuka Al-Quran, ya. Karena banyak sekali godaannya. Akan tetapi yakinlah, pahalanya sangat besar sekali. Bahkan Nabi katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabih. Kata Nabi, bacalah Al-Quran, kelak pada hari kiamat
ia akan datang memberikan syafaat dan pertolongan bagi siapa saja yang membacanya. Amin. Allahumma amin. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kata, kesalahan sikap itu murni dari kami pribadi, kesalahan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan mudah-mudahan di majlis yang mulia ini tidak keluar kita dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq la aqwi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.